Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Okriandi. Saya berasal dari kelas manajemen C, NIM 2003-13155. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu solusi ekonomi dan keuangan sosial Islam. Ya, di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam adalah ya, yang pertama penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerima atau mustahik. Poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Namun, sayangnya, realisasi zakat yang masuk ke Bajnas masih jauh dari harapan. Realisasi zakat di akhir tahun 2018 tercatat hanya 8,1 triliun, padahal potensinya mencapai 252 triliun. Untuk itu, penguatan kampanye dana zakat, infak, dan sedekah dapat terus digiatkan, diantaranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat baitul ma'al untuk masyarakat sekitarnya dan wajib didaftarkan sebagai unit pengumpulan zakat atau UPS di bawah koordinasi organisasi pengelolaan zakat atau UPS. Meski masjid-masjid saat ini sementara tidak difungsikan, di era media sosial ini jamaah masjid tetap dapat digerakkan dengan membayar zakat secara online, yaitu tentang nomor 1 pemahaman sedikit. Nah, sekarang lanjut ke nomor 2. Tentang manfaat bagi masyarakat tentang merger BSI. Sistem bagi nasional merupakan sistem bagi hasil antara bank dan nasabah pemegang biaya sewa modal sebagai bentuk balas jasa atau penempatan dana nasabah di bank tersebut. Sementara akad transaksi adalah keputusan yang dijadikan komitmen untuk melakukan perjanjian berdasarkan nilai-nilai syariah, sedangkan pola produk tergantung dari akad transaksi yang dipilih nasabah. Selain itu juga, bank syariah juga mendekuasikan masyarakat agar tidak mendekatkan diri ke riba, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda, Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan 4 golongan memasukin surga atau tidak mendapat petunjuk, yaitu peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang melantarkan ibu dan bapak, menurut HR Mustakun Aliyah. Ya, lanjut. Dari sisi nasabah, merger BSI ini bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah, meningkatkan rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Demikianlah manfaat BSI bagi kehidupan. Tentu saja semua keterlibatan masyarakat dalam menggunakan produk BSI dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan BSI ke depannya, sehingga BSI bisa terus melakukan ekspansi dan menjangkau masyarakat lainnya untuk memberikan edukasi keuangan sebagai syariat Islam. Ya, terus lanjut ke nomor 3. Pentingnya sistem ekonomi Islam bagi Indonesia. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai pedoman yang tujuannya akhirnya adalah mencapai keridhaan Allah dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan landasan hukum yang lengkap dalam mengatur segala aspek kehidupan umat, khususnya di bidang ekonomi. Sistem perekonomian Islam bersifat universal, artinya dapat digunakan oleh siapapun, tidak terbatas pada umat Islam saja, dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh waktu ataupun zaman, sehingga cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun selama tetap berpegang pada kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami. Akan tetapi seperti yang kita lihat sekarang di dalam Indonesia, ya sekilas dan itulah pemahaman sedikit tentang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cok. Udah aja. 4 menit ya, kan, Cek.